Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan anggota Muhammad Farhan, yang kedua saya sendiri Dimas Erlangga, yang ketiga Manda Putra Huta Barat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema memahami resistensi dalam perubahan organisasi. Perubahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam organisasi modern. Namun, perubahan seringkali dihadapi dengan resistensi dari karyawan. Memahami faktor-faktor penyebab resistensi dan cara mengatasinya sangat penting untuk keberhasilan perubahan organisasi. Yang selanjutnya yaitu definisi resistensi perubahan. Resistensi perubahan adalah sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh individu atau kelompok dalam organisasi yang menolak atau melawan perubahan yang direncanakan. Yang pertama ada rasa takut, ketakutan akan kehilangan posisi, peran, atau keuntungan yang dimiliki. Yang kedua ada kurang kepercayaan, ketidakpercayaan pada pemimpin atau proses perubahan yang sering dilakukan. Yang ketiga yaitu kurang pemahaman, ketidakpahaman terhadap tujuan dan manfaat perubahan yang akan diterapkan. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab resistensi perubahan. Resistensi terhadap perubahan bisa muncul dari berbagai faktor, baik individu maupun organisasi. Yang pertama yaitu dari faktor individu, yaitu ada kepribadian, nilai dan keyakinan. Yang ketiga ada pengalaman masa lalu. Yang faktor selanjutnya yaitu faktor organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi, yang kedua ada budaya organisasi, dan yang ketiga ada komunikasi internal. Bentuk-bentuk resistensi perubahan. Resistensi perubahan dapat muncul dalam berbagai macam bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada 4 bentuk, yaitu penolakan terbuka, menunjukkan penolakan secara langsung melalui protes, kritik, atau pembangkangan. Dan yang kedua ada sabotase, melakukan tindakan yang merugikan proses perubahan, seperti menyebarkan informasi yang salah dan menghambat implementasi. Yang ketiga ada keengganan, menunjukkan sikap pasif dan tidak antusias terhadap perubahan, seperti tidak mau belajar atau beradaptasi. Dan yang keempat ada perilaku negatif, menunjukkan perilaku negatif seperti mengeluh, mencaci, atau mengosip tentang perubahan. Dan selanjutnya ada dampak resistensi perubahan organisasi. Resistensi perubahan dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, seperti ada penurunan produktivitas, yaitu karyawan kurang fokus dan termotivasi dalam menjalankan tugas, dan ada meningkatnya konflik, yaitu perbedaan pendapat dan pandangan antar karyawan semakin tajam. Dan yang ketiga ada berkurangnya motivasi, karyawan merasa tidak dihargai dan tidak terlibat dalam proses perubahan. Dan selanjutnya ada strategi mengelola resistensi perubahan. Mengelola resistensi perubahan memerlukan strategi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan mendorong penerimaan perubahan, yaitu komunikasi efektif, memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang tujuan, manfaat, dan proses perubahan. Keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan dengan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan ada pemberdayaan karyawan, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir ada insentif dan penghargaan, yaitu memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan yang mendukung dan membantu proses perubahan itu sendiri. Komunikasi efektif dalam perubahan organisasi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam mengelola resistensi perubahan. 1. Komunikasi dua arah. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dalam memungkinkan karyawan untuk memberi masukan dan pertanyaan. 2. Bahasa yang jelas. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk semua karyawan, menghindari jargon atau istilah teknis. 3. Transparan informasi, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang perubahan yang akan terjadi.
3. Keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap perubahan. Tim kerja. Membentuk tim kerja yang terdiri di perwakilan karyawan untuk terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan. Masukan karyawan melalui survei atau sesi diskusi yang dikumpulkan, masukan dan ide karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan ada relevan untuk membantu karyawan memahami dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya, peran pemimpin dalam mengatasi resistensi. Pemimpin memegang peran penting dalam mengatasi resistensi perubahan. Pemimpinan yang visioner, menyampaikan visi perubahan yang jelas dan meyakinkan kepada karyawan. Komunikasi yang terbuka. Komunikasi secara terbuka, jujur, dan empatik dengan karyawan. Dukungan dan motivasi. Memberikan dukungan dan motivasi kepada karyawan yang berpengalaman yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Jadi, untuk kesimpulan dan saran dari resistensi perubahan merupakan tantangan yang umum dihadapi oleh organisasi. Mengelola resistensi dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan perubahan dan membawa organisasi yang menuju masa depan lebih baik. Komunikasi yang efektif, terus membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur dengan karyawan. Keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam setiap tahap proses perubahan. Kepemimpinan visioner yang membangun kepemimpinan yang visionernya dan inspiratif dan memotivasi karyawannya. Saya pikir cukup. Saya perwakilan dari kelompok 10. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.